Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Haji Mursalin. Pertanyaan tentang studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Taufik Rizky dengan NIM 2210110948. Kenalkan, nama saya Deva Anggini dengan NIM 2210110970. Perkenalkan, nama saya Cepetin dengan NIM 2210110922. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriana dengan NIM 2210110927. Kami akan mulai pertanyaan dari nomor 1, 2, dan 3 akan dibacakan oleh Deva. Soal pertama, apa tujuan utama dari proyek atau usaha yang dilakukan dalam kelayakan bisnis? Tujuan utama dari proyek atau usaha yang dilakukan dalam kelayakan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan mengurangi risiko. Pertanyaan nomor 2, bagaimana analisis pasar dilakukan dalam studi kelayakan bisnis? Apa saja temuan utama mengenai pasar dan peluang yang ada? Analisis pasar yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis untuk mengetahui kondisi pasar, permintaan dan penawaran, serta peluang dan kemungkinan bisnis. Temuan utama mengenai pasar dan peluang yang ada adalah volume pasar, konsumsi harga, pesaing, dan kemungkinan bisnis. Pertanyaan nomor 3, bagaimana proyek keuangan seperti pendapatan, biaya, dan laba bersih dihitung dalam SKB? Proyek keuangan seperti pendapatan, biaya, dan laba bersih dihitung dalam SKB dengan menggunakan metode kursus, metode periode, atau metode khusus periode. Saya di sini akan membacakan soal nomor 4 dan 5. 4. Apa saja faktor risiko yang diidentifikasikan dalam SKB tersebut? Bagaimana risiko tersebut diantisipasi dan dikelola? Risiko tersebut diidentifikasi dalam SKB tersebut antara lain risiko ekonomi, risiko politik, risiko operasi, dan risiko teknis. Risiko tersebut dapat diantisipasi dengan dikelola dengan mengimplementasikan strategi risk manajemen seperti diversifikasi, transfer risk, atau mengubah posisi risk. Nomor 5, bagaimana analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threat dilakukan dalam SKB tersebut? Apa peran utama dari analisis SWOT tersebut? Analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats dilakukan dalam SKB untuk mengetahui kuat dalam dan kelemahan dari perusahaan serta peluang dan ancaman yang ada. Peran utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kelvin. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 6 dan 7. Soal nomor 6, apa strategi pemasaran yang diusulkan dalam SKB tersebut? Bagaimana strategi tersebut membantu dalam mencapai tujuan bisnis? Baik, nomor 6 jawabannya adalah strategi pemasaran yang diusulkan oleh SKB tersebut adalah penetrasi pasar yang melibatkan pengembangan produk baru, pengembangan pasar, atau pengembangan distribusi. Strategi tersebut membantu dalam mencapai tujuan bisnis dengan memperluas pasar dan mempertinggi pendapat. Soal nomor 7, bagaimana analisis persaingan dilakukan dalam SKB tersebut? Siapa saja pesaing utama dan bagaimana perusahaan menghadapi persaingan tersebut? Jawaban nomor 7, analisis persaingan dilakukan dalam SKB untuk mengetahui kondisi pasar, permintaan dan penawaran, serta pesaing yang ada, pesaing utama, dan bagaimana perusahaan menghadapi persaingan tersebut dapat dijelaskan dalam bagian analisis persaingan. Baik, soal selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. 8. Apakah analisis teknis dilakukan dalam SKB? Bagaimana aspek-aspek teknis seperti infrastruktur, teknologi, dan SDM dinilai? Jawabannya, analisis teknis dilakukan dalam SKB untuk mengetahui aspek-aspek teknis seperti infrastruktur, teknologi, dan SDM. Aspek-aspek teknis ini dinilai dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, seperti kemampuan produksi, kemampuan teknologi, dan kemampuan manajemen. Lanjut soal nomor 9. Bagaimana
Estimasi waktu pelaksanaan proyek atau usaha dihitung dalam SKB tersebut. Apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi estimasi tersebut? Jawabannya, estimasi waktu pelaksanaan proyek atau usaha dihitung dalam SKB dengan menggunakan metode kasus, metode periode, atau metode kasus periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi waktu pelaksanaan proyek atau usaha antara lain keahlian, kemampuan, kondisi, lingkungan, dan kondisi pasar. Lanjut soal nomor 10. Bagaimana rekomendasi atau kesimpulan dari SKB tersebut? Apakah proyek atau usaha layak dianggap untuk dilaksanakan dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu mendapatkan pemahaman yang konferensif tentang isi dan kesimpulan SKB tersebut. Rekomendasi atau kesimpulan dari SKB tersebut adalah bagian akhir dari dokumen kelayakan bisnis. Rekomendasi atau kesimpulan tersebut dapat menjadi acuan untuk perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu mendapatkan pemahaman yang konfirmasi tentang isi dan kesimpulan SKB tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.